You got a minute? What are you talking about, Maya? You have a whole year. Not a year I can use yet. Come on, Will. I've got bills to pay. Nah, anak yang tadi itu bilang, Will, you got a minute? Will itu namanya si cowok ini ya. You got a minute? Ini artinya punya waktu sebentar nggak? Jadi sebenarnya di sini ada kata have yang dihilangkan. Dan ini nggak jadi masalah karena ini di situasi informal ya guys. Tapi kalau dalam situasi formalnya, kita bisa bilang, have you got a minute? Jadi ada have di depannya. Dan have you got a minute ini sama aja artinya dengan do you have a minute? Oke? What are you talking about? Apa yang sedang kamu bicarakan? Nah, kalau basically emang artinya kayak gitu ya guys. Tapi what are you talking about? Ini kita juga bisa pakai untuk jawab pertanyaan yang udah pasti gitu. Jadi tadi kan anak kecil itu minta waktunya dia. Dan karena dia udah pasti ngasih waktunya, si cowok ini bilang kayak gitu, what are you talking about? Jadi mungkin di bahasa Indonesia kita bilangnya, ya udah pastilah gitu. Nah, terus dia bilang, you have a whole year. Kamu punya seluruh tahun. Nah, karena uniknya di film ini, semua mata uang itu diganti dengan waktu. Makanya dia ngomong kayak gini guys. Kalau kamu belum ngerti maksudnya, coba tonton dulu filmnya ya. Nah, anak kecil itu bilang, not a year I can use yet. Artinya, 1 tahun yang belum bisa aku gunakan. Jadi dia ceritanya bercanda ya guys. Karena di film ini mata uangnya itu waktu, jadi dia bercandanya setahun yang belum bisa aku gunakan. Maksudnya, duitnya nggak cukup setahun gitu lah. Dan yet di akhir itu artinya belum ya. Come on Will, ayolah Will. I've got bills to pay. Aku punya tagihan untuk dibayar. Maksudnya dia mau bayar tagihan ya. Nah, untuk I've itu singkatan dari I have. Dan biasanya kita makanya I have bills to pay ya. Tapi teman-teman juga bisa tambahin got setelah di have-nya itu. Jadinya I have got bills to pay. Dan dua-duanya artinya sama ya guys. You got a minute? What are you talking about, Maya? You have a whole year. Not a year I can use yet. Come on, Will. I've got bills to pay. You think he'd help us? Don't worry. I won't do anything stupid. Go. Nah, tadi temennya kan bilang ya, you think he'd help us? You think, kamu pikir, he'd help us, dia akan menolong kita. Nah, dan he'd di sana itu singkatan dari he would, yang artinya dia akan. Dan karena emang hobinya orang barat itu nyingkat-nyingkat kata ya guys. Jadi he would, dia singkat jadi he'd. Dan kita juga bisa pakai kayak gini ya. Contohnya kita bilang I would, kita bisa singkat jadi I'd. I would like to have a cup of coffee. Kita bisa singkat jadi I'd like to have a cup of coffee. Oke guys. Don't worry, jangan khawatir. I won't do anything stupid. Won't di situ singkatan dari will not, yang artinya tidak akan. Jadi emang orang barat ini hobinya nyingkat-nyingkat gini ya guys. Will not disingkat jadi won't. Jadi I won't, aku tidak akan do anything stupid, melakukan hal bodoh gitu. Jadi I won't do anything stupid, itu artinya aku tidak akan melakukan hal bodoh. You think he'd help us? Don't worry. I won't do anything stupid. Go. Do you mind if I try it on? I think it would suit me. Nah, dia bilang, do you mind if I try it on? Nah, teman-teman bisa pakai kata do you mind if I bla bla bla. Ini untuk meminta sesuatu tapi dengan cara yang sopan. Kalau di bahasa Indonesia kita bilangnya, apakah kamu keberatan jika aku bla 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 gitu guys. Contohnya di sini, do you mind if I try it on? Apakah kamu keberatan jika aku mencobanya? Try on itu artinya mencoba. Khususnya untuk pakaian atau benda-benda yang nempel di tubuh kita. Contoh baju, kacamata, dan lain-lain. Contoh lainnya, misalkan kita mau pakai laptop teman kita. Nah, di situ kita bisa bilang, do you mind if I use your laptop? Apakah kamu keberatan jika aku menggunakan laptopmu? Gitu. Jadi terkesan lebih sopan ya guys. Kalau kita minta pakai kata, do you mind if I bla bla bla. Nah, dan dia bilang, I think it would suit me. Menurutku itu akan cocok untukku, katanya gitu. Jadi suit itu artinya cocok ya guys. Terutama ini digunain untuk pakaian atau hal-hal yang nempel di badan kita ya. Do you mind if I try it on? I think it would suit me. What the hell are you doing here? Flashing all that? You out of your mind? Nah, tadi dia bilang kayak gini. Mungkin teman-teman sering dengar ya. What the hell are you doing here? Nah, sebenarnya dia bisa aja bilang, what are you doing here? Yang artinya, apa yang kamu lakukan di sini?
tapi dia bilang what the hell. Nah, hell di situ artinya cuma buat penekanan aja ya guys. Mungkin karena dia ini kesel kali ya. Tapi aku tetap rekomen teman-teman nggak pakai kata-kata yang kayak gini ya. Tetaplah jadi pembelajar bahasa Inggris yang sopan. Tadi kan dia nanya, apa yang kamu lakuin di sini? Flashing all that, memamerkan semuanya. Jadi flashing itu artinya memamerkan ya guys. You out of your mind? Nah, ini expression yang bisa kita pakai untuk nanyain ke seseorang kalau misalkan dia ngelakuin hal-hal yang berbahaya. Bahasa di kitanya mungkin gini kali ya, lu gila ya gitu. Oke, kita bisa bilang you out of your mind. Nah, pro tips di sini, teman-teman bisa lihat kata out of. Dia nggak ngomong out of, tapi dia ngomongnya out of. Jadi disambung ya guys. Jadi ini namanya connecting speech. Yang mana ini penting banget buat teman-teman pelajari. Karena orang bisa nilai skill bahasa Inggris kita cuman berdasarkan dari connecting speech ini. Jadi caranya kayak gini guys. Dia bilangnya out of. Jadi kalau huruf terakhir dari kata itu huruf mati atau selain huruf vokal dan kata setelahnya dimulai dengan huruf vokal yang A, I, U, E, O. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, dalam pengucapan teman-teman bisa sambung aja. Contohnya di sini out of dibaca out of. Misalkan kind of, kita bisa bilang kind of. Nah, kira-kira contohnya kayak gimana lagi nih? Tulis di komentar ya. What the hell are you doing here? Flashing all that? You out of your mind? Look at this. Where did you get that? Guy at the bar. They were gonna kill him. He gave it to me. Nah, tadi dia bilang, look at this. Artinya, lihat ini. Jadi, look at itu artinya lihat. Nah, tapi banyak orang yang nggak tahu sebenarnya look itu artinya terlihat, bukan melihat. Contohnya orang bilang, you look beautiful. Kamu terlihat cantik, bukan kamu melihat cantik. Nah, jadi look ini artinya bisa beda-beda, tergantung kata apa setelahnya. Contoh di sini, dia bilangnya look at, artinya melihat. Kita juga bisa bilang look for, artinya mencari. Look after, artinya merawat. Contoh kalimatnya kayak gini. I have to look after my sister. She got an accident. Aku harus merawat adikku. She got an accident. Dia mendapat kecelakaan atau dia kecelakaan gitu. Jadi kata look itu artinya terlihat dan arti look ini bisa beda-beda tergantung kata setelahnya. Nah, kira-kira ada kata look apa lagi nih? Coba tulis di komentar ya. Where did you get that? Di mana kamu mendapatkan itu? Nah, untuk nanyain kejadian yang udah lalu, kita bisa pakai kata did untuk bertanya. Nah, contoh di sini dia bilangnya, where did you get that? The guy at the bar. Laki-laki yang di bar itu. They were going to kill him. Mereka akan membunuhnya. Nah, going to itu artinya akan. Dan kata ini teman-teman bisa singkat jadi kata gonna, yang artinya sama-sama akan. Nah, contohnya kalau misalkan kita pakai kata gonna, jadinya kayak gini. They were gonna kill him. Oke? He gave it to me. Dia memberikannya padaku. Nah, gave itu kata kerja kedua dari give. Jadi, kata kerja bentuk kedua itu kita pakai untuk menceritakan hal yang udah lalu ya guys. Karena dia memberikannya udah lalu, makanya kita pakai di sini kata gave, bukan give. Contoh lainnya, misalkan kita mau bilang, aku tadi melihat adikmu. Kita bukan bilang I see your sister, tapi I saw your sister. Oke? Look at this. Where did you get that? Guy at the bar. They were gonna kill him. He gave it to me. Dayton, 2 hours. it's always been an hour. Well, now it's 2. Price went up. Since when? Since today. Nah, ceritanya kan dia mau naik bus ya. Karena di film ini mata uang itu diganti jadi waktu, si sopirnya bilang 2 hours. Jadi pembayarannya itu 2 jam. Nah, jadi si cewek ini bilang, it's always been an hour. Itu selalu biasanya 1 jam. Maksudnya di sini, biasanya kan 1 jam gitu. Nah, kata been di sini digunain untuk nandain hal yang udah terjadi beberapa waktu lalu sampai sekarang. Dan karena harga biasanya 1 jam, makanya si cewek ini bilangnya pakai been. Terus sopirnya bilang, now it's 2. Sekarang 2, maksudnya 2 jam. Price went up, artinya harganya naik. When itu kata kerja kedua dari go ya guys. Nah, terus si cewek itu bilang, since when? Sejak kapan? Nah, kata ini sering kita pakai ya guys di sehari-hari. So, jangan lupa dipraktekin.
Si sopirnya bilang, since today, sejak hari ini, gitu. Dayton. 2 hours. It's always been an hour. Well, now it's 2. Price went up. Since when? Since today. What are we gonna do? Whatever we have to. Come on, we gotta go. Nah, tadi dia bilang, what are we going to do? Apa yang akan kita lakukan? Going to artinya akan. Whatever we have to. Terus si cowok ini bilang, apapun yang harus kita lakukan. Atau di bahasa Indonesia kita bilangnya, apa aja deh gitu. Come on, ayo. We got to go. Ini artinya kita harus pergi. Got to itu artinya harus. Dan mungkin teman-teman pernah dengar orang bilangnya gotta. Jadi gotta itu singkatan dari got to yang artinya harus. Contoh lainnya teman-teman bisa bilang, we got to help him. Kita harus menolongnya. What are we gonna do? Whatever we have to. Come on, we gotta go.